Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang penuh dengan keberkahan, setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah, setelah selesai membaca dzikir, tasbih, tahmid, dan sholawat kepada Rasulullah SAW, dan kita berdoa mohon sambil duduk kita persiapan untuk sarapan. Sebelum sarapan pagi, kita bersama-sama membaca Al-Quran, dan juga kita membaca Asmaul Husna, kita membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad. Itu kegiatan yang kalau kita lakukan, Allah pun akan menambahkan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dalam hidupnya mendapatkan hidayah taufik serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita persiapkan generasi yang Qur'ani, generasi yang memiliki ilmu, sehingga tidak mudah terombang-ambing. Kehidupan seseorang yang memiliki ilmu dengan yang tidak sama. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jadilah kita sebagai orang yang berilmu. Paling tidak orang yang menuntut ilmu, dan juga orang yang suka duduk dengan para ulama dan orang-orang yang mencintai mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Hidup kita, apa mau kita, apa keinginan kita, termasuk juga kepada anak-anak kita. Kalau kita menginginkan agar anak-anak kita bisa sampai selesai sekolahnya, sampai kuliah, di pondok pesantren juga sampai selesai, itu pun kita tidak usah khawatir. Selalu yang kami sampaikan, rezeki untuk mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadilah kita orang tua yang merasa bangga saat anak-anak kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, memahami hukum-hukum agama. Dan kita pun telah diingatkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta juga sahabat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Allah mengangkat derajat para ulama di hari kiamat dengan 700 derajat dibanding kaum mukmin yang lain. Sedangkan jarak antara derajat yang satu dengan derajat yang lain adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Para aslafun as-saleh mengingatkan kepada kita, jadilah orang tua yang nanti akan merasa bahagia, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah, saat nanti di hari kiamat, saat mereka akan masuk surga, mereka akan minta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah orang tua kami bersama kami di surgamu. Tapi naudzubillah min dzalik, anak-anak yang tidak dididik dengan didikan agama, justru saat orang tuanya akan masuk ke surga, mereka lah yang akan meminta, ya Allah, jangan engkau masukkan orang-orang itu dalam surgamu, karena saya tidak memahami bab agama, mereka tidak pernah mendidik ataupun menyekolahkan kami di pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, terutama yang kami sampaikan di saat-saat kita memilih sekolah-sekolah, pilihlah sekolah-sekolah yang betul-betul akan mempersiapkan anak-anak kita. Bukan hanya sebatas anak-anak yang bahagia di dunia, tapi juga bahagia dunia dan akhirat, dan menjadikan orang tuanya bahagia dunia dan akhirat. Dan juga kita diingatkan oleh as-salafun as-saleh, beliau menyampaikan bahwa ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza tafat alaihil mahafilu. Yang artinya kurang lebih, belajarlah, tak ada yang dilahirkan sebagai seorang alim, dan tidaklah yang berilmu seperti yang jahil. Tidak sama. Sungguh pembesar suatu kaum yang tak memiliki ilmu adalah kecil jika berada dalam pertemuan-pertemuan.
Ini memberikan gambaran kepada kita, mari walaupun mungkin usia kita sudah sepuh, tapi kita berusaha memanfaatkan umur ini untuk mencari ilmu, terutama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan untuk bekal. Sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan akan berkumpul bersama istri dan suami serta anak-anak kita bersama Rasulullah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita yang belum kita didik dengan didikan agama, permohonan maaf supaya mereka nanti tidak menuntut. Dan selagi masih ada kesempatan, tolong sampaikan, nak, kamu jangan lupa, yaitu untuk mencari ilmu, untuk beribadah, dan beribadahlah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi dari segala larangan-larangannya. Betapa orang tua akan bahagia kalau anak-anaknya dididik dengan didikan agama, dan akan menyesal kalau anak-anaknya tidak dididik dengan didikan agama. Mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.